Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Tingkah lakunya dalam keadaan wajar juga sama dengan manusia lain. Tetapi manakala haus darah datang menggoda atau ada orang mati berdarah di kampungnya, ia akan gelisah dan menunjukkan sifat-sifat yang aneh. Umpamanya, suka memandangi seseorang, terutama anak yang masih bayi, dengan selera yang mengamuk di dalam dada. Ia pun lalu memikirkan tipu muslihat bagaimana memperoleh mangsanya. Kalau ada bayi di dalam sebuah rumah, maka ia akan menunggu kesempatan untuk dapat mengisap darah sang bayi tanpa diketahui oleh yang empunya. Ia pun mungkin melakukan tipu muslihat dengan bantuan orang lain agar tuan atau nyonya rumah meninggalkan rumah tanpa membawa bayinya, atau dengan kekuatan gaib dalam sinar sayu matanya. Kesempatan itu akan digunakan si harimau untuk menghisap darah bayi melalui urat lehernya. Dalam hal demikian, makhluk itu tidak selalu berubah jadi harimau. Hanya sifat kehausan darah harimau yang masuk ke dalam dirinya. Yang tinggal pada leher bayi atau korbannya pun hanya bekas gigitan gigi manusia biasa. Tetapi ada lagi nasib buruk lain yang dialami si jadi-jadian. Misalnya, ia datang ke rumah seseorang kenalan sebagai kawan atau tamu biasa. Tiba-tiba ia merasakan suatu bertanda bahwa ia akan berubah bentuk. Ia harus buru-buru pergi dan menyembunyikan diri agar keharimauannya dalam wujud tidak dilihat orang. Tetapi kadang-kadang ia tidak sempat pergi, maka berubah menjadi harimaulah ia di rumah sahabat atau keluarganya itu. Dan kalau sampai terjadi begitu, maka tidak pula ia pasti ingin mengisap darah penghuni rumah. Bisa juga terjadi badannya berubah, tetapi pikiran manusianya tetap waras. Ia akan menangis bagaikan manusia dalam keadaan rupa dan perawakannya persis harimau liar itu. Dia benar-benar seperti harimau biasa, bukan buntung, sebagaimana halnya Sultan Tabiang Jurang yang sahabat Raja Tigor. Kalau pemilik rumah tahu sifat-sifat dan nasib jelek jadi-jadian, maka ia akan menghindar saja dan membiarkan harimau itu sampai menjadi manusia kembali. Tetapi kalau ia tidak tahu sifat-sifat jadi-jadian, maka ia akan jatuh pingsan atau mati ketakutan di situ. Dan si jadi-jadian yang berpikir waras itu akan menangis, bahkan meraung karena sesalnya. Kematian orang lain tanpa dimaksudnya, hanya karena ia ditakdirkan punya nasib demikian. Bisa juga kejadian para tetangga minta bantuan orang bersenjata atau ramai-ramai membunuh manusia yang sedang berubah jadi harimau itu. Ia tahu bahwa ia akan dibunuh. Kalau ia enggan mati, maka ia akan mohon-mohon ampun dengan suara dan bahasa manusia wajar, mengatakan bahwa dia hanya mengidap penyakit dan bahwa dia akan jadi manusia biasa kembali. Tetapi kalau ia memang sudah malu akan rahasia hidupnya yang terbongkar, maka direlakannya orang membunuh dia dengan cara apa saja, ditembak, dibacok, atau dikeroyok beramai-ramai. Dan manakala sudah mati, ia akan berubah bentuk seperti asalnya. Hebat negeri kalian ini, kata Ki Ampuh. Tidak lebih hebat daripada orang-orang berilmu di Jawa, kata Jalubuk dan Raja Tigor. Kalian juga mempunyai orang-orang yang dikatakan siluman ular, kelabang, tikus, rusa, dan yang lainnya. Ya, jawab Ki Ampuh, orang-orang berilmu tinggi di Sumatera ini mengakui kehebatan rekan-rekan mereka dari lain pulau, dan dia merasakan
keramah tamahan ketiga orang yang seketurunan itu. "Apakah kita jalan kaki ke kampung kalian?" tanya Ki Ampuh. "Nanti kita naik bis atau mobil pengangkut barang," kata Jalubuk. Makhluk-makhluk yang sebenarnya sudah mati dan menjelma lagi karena kekuatan ilmu dan sumpahnya akan satu kendaraan dengan manusia-manusia normal. Mendengar akan berjalan kaki dan naik bis ke Muara Sipongi di Tapanuli Selatan, Ki Ampuh tidak bisa menahan diri dari bertanya, mengapa mereka tidak dengan kekuatan gaib saja ke tempat itu. Berkata Raja Tigor, "Tidak ada yang diburu, Ki Ampuh. Kami di sini menganut kebiasaan untuk tidak selalu mengambil jalan mudah. Mentang-mentang kita punya kemampuan untuk itu, nanti jadi kebiasaan dan terkejut apabila mengalami keadaan yang berat dan sulit. Kami melakukannya untuk melatih diri dan sekaligus menguatkan mental kami." Aneh orang pandai di Sumatera ini, pikir Ki Ampuh. Memang tiap orang dari daerah yang berlainan, selalu lain pula cara berpikir dan berbuatnya. Begitulah mereka menempuh hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki nuruni perbukitan, sehingga sampai pada suatu hutan yang seluruhnya terdiri atas jenis pohon yang biasa disebut orang sana batang piganta. Bedanya dengan pepohonan lain, piganta ini merah batangnya dan hijau kuning daun-daunnya. Ki Ampuh mengatakan bahwa pohon yang begitu tak pernah dilihat atau didengarnya di Jawa. "Banyak kelebihan kalian dalam hal kayu-kayuan," kata Ki Ampuh, yang kian menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tadinya begitu dibenci dan hendak dibinasakannya. "Tidak, mungkin kalian yang banyak punya kelebihan," sahut Jalubuk. "Kalian di Jawa punya batang lengkeng dengan buahnya yang manis. Kami tidak punya. Kalian punya banyak batang jati yang begitu bermutu dan mahal harganya. Kami hanya sedikit. Kalian punya rambutan rapiah, punya salak condet yang manis. Kami hanya punya salak sidimpuan, kebanyakan kelat." Ki Ampuh tambah kagum dengan kerendahan hati orang yang jelas telah memperlihatkan kelebihan ilmunya dalam sekian banyak pertemuan dan pertarungan. Betul juga kata pepatah, bagaikan batang padi, kian berisi, kian runduk, yang besar dan berisik suaranya hanyalah tong kosong jua. "Aku akan meniru filsafah hidup dan cara berpikir kalian," kata Ki Ampuh. "Kami akan meniru ketabahan hatimu, Ki Ampuh, kemanapun mau pergi untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi." Berpikir Ki Ampuh bahwa kawan-kawannya ini tak mau kalah di medan tempur, tetapi juga tidak mau kalah dalam hal kerendahan hati. "Tempat apa hutan yang aneh ini?" tanya Ki Ampuh. "Di sini mengubur diri 7 manusia jadi-jadian, kesemuanya harimau," jawab Raja Tigor. Mendengar ini, Erwin juga amat tertarik. Dia pun baru kali ini ke Kerinci dan melihat hutan yang begitu batang dan warna daunnya. "Mengubur diri katamu?" tanya Ki Ampuh. "Ya, mengubur diri. Jadi bukan dikuburkan." "Kau bijaksana dan teliti. Ada juga kebenaran istilah dikuburkan," jawab Raja Tigor, "tetapi hanya untuk yang seorang atau seekor." Raja Tigor lalu menceritakan bahwa ke-7 orang ini satu keluarga. Tegasnya, semua beradik kakak dari satu ibu dan satu ayah, 5 laki-laki dan 2 wanita. Yang tua wanita, namanya Siti Nurjana. Kalau tidak keliru, perempuan ini meninggal pada tahun 1873. Ia seorang wanita jadi-jadian. Konon, dalam hidupnya telah membunuh tak kurang dari 12 bayi. Tiap habis membunuh dan mengisap darahnya, ia menangis dan memohon agar dibebaskan dari penderitaan itu. Tetapi sudah begitulah penentuan.
Tiap insan boleh saja memohon apapun, tetapi tidaklah pasti akan dipenuhi atau terpenuhi. Ia mati dalam usia 81 tahun. Semua saudaranya mengelilingi tempatnya berbaring, karena ia hendak pindah ke dunia lain. Semua saudaranya yang juga jadi-jadian seperti dia menundukkan kepala untuk mendengar amanatnya. "Aku akan bebas sudah," kata Siti Nurjana. Ia coba senyum, tetapi tidak kuasa karena ia teringat pada sekian nyawa yang sudah direnggutnya di luar keinginannya. Bayi-bayi lagi, makhluk-makhluk yang belum mencatat dosa apapun di dalam kehidupan mereka, bahkan belum mengenal apa dan bagaimana dunia ini sebenarnya. Mukanya penuh keriput. Pada saat menjelang akhir hayatnya itu, di tengah saudara-saudaranya yang 6 orang, ia masih juga merasakan kedatangan apa yang ditakutinya akan menjadi harimau. "Tak terlawan oleh Kudi," kata Siti Nurjana. Air mata mengalir melalui keriput-keriputnya bagaikan menganak sungai. Maka berubahlah ia, si wanita tua 81 tahun, dimulai dari tangan, kaki, lalu ke wajahnya, dan terbaringlah Nurjana dalam bentuk harimaunya di kasur tipis itu. Ia rasakan bahwa ia dahaga, teramat dahaga, dan keinginannya hanya satu, darah. "Aku sudah tak kuat berdiri, Dik, tetapi aku membutuhkannya. Minum terakhir sebelum aku pergi, untuk selamanya," katanya. Semua saudaranya terharu, tapi tak ada seorang pun yang beranjak dari duduknya. Bertanya Nurjana, "Sampai hati kalian melepas aku dalam keadaan dahaga, dan tiada lagi kesempatan bagiku untuk minum di dunia ini?" Adik Nurjana yang bungsu yang berumur 66 tahun akhirnya buka suara. "Aku akan mencarikannya." "Cepatlah, Dik, nanti kau terlambat. Aku sudah sangat dekat dengan kematian. Aku mau dari yang laki-laki," kata Nurjana. Jelas bagi si bungsu yang bernama Kalek bahwa kakaknya meminta darah bayi laki-laki. Hanya satu cara untuk memenuhi permintaan kakak yang terakhir, mencari dan membawa pulang bayi laki-laki. Bayi itu dicurinya dari sebuah pondok di tengah sawah, di mana seorang ibu meninggalkan anaknya tidur di sebuah ayunan dari kain. Nurjana yang sedang mengharimau dan dihantui iblis tidak bisa menahan diri. Gigi-giginya ditanamkan ke leher bayi. Darah muncrat disertai tangis menyayat hati. Nurjana mati bersama kematian sang bayi. Kematian Nurjana dirahasiakan adik-adiknya. Pada malam hari, mereka usung mayat yang telah berbentuk manusia dengan bayi di dalam gigitannya itu, jauh ke dalam hutan.